Setiap orang pasti menginginkan mempunyai pasangan yang setia, dan harapan semua orang juga dapat hidup berdampingan dengan pasangan hingga hari tua. Tapi pada kenyataannya, banyak hubungan yang tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Ada banyak penyebab sebuah hubungan berakhir, mulai dari ekonomi, perbedaan kepercayaan, prinsip, bosan, hingga hadirnya orang ketiga. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang selingkuh. Tidak bisa dipungkiri, di era modern saat ini, banyak sekali pasangan yang berselingkuh. Orang-orang yang berselingkuh seperti tidak cukup mempunyai satu pasangan saja. Selingkuh ini seperti penyakit yang susah untuk disembuhkan. Bila seseorang sekali saja melakukan selingkuh dan kita maafkan, kemungkinan besar dia akan melakukan tindakan ini lagi di kemudian hari. Tipe orang seperti ini tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Jika saat ini kamu sedang mempunyai pasangan atau sedang jomblo sekalipun, kamu perlu mendengarkan video ini hingga akhir, agar kamu dapat mengetahui bagaimana tanda jika seseorang telah berselingkuh darimu. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Diselingkuhi. Adakah teman-teman di sini yang pernah mengalaminya? Saya tahu bagaimana sakitnya perasaan orang yang diselingkuhi. Namun itu adalah faktanya. Seseorang yang kita percaya bisa saja berselingkuh dari kita. Bahkan yang kita pikir tidak mungkin berselingkuh, justru melakukannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang berselingkuh. Namun sebenarnya hal ini tidaklah dibenarkan. Selingkuh bukan menjadi alasan utama dari ketidakcocokanmu dengan pasangan. Dan hal ini bukan menjadi jalan keluar dari permasalahanmu dengan pasangan. Catat ini. Dampak dari perselingkuhan biasanya sangat merugikan dan bisa menyebabkan keretakan hubungan, kehilangan kepercayaan, perasaan sakit hati, dan konflik berkepanjangan. Ini dia beberapa tanda yang bisa kamu jadikan salah satu pedoman kecurigaanmu terhadap pasangan. Pertama, perubahan sikap atau kebiasaan. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya terhadap pasangan, kenapa dirinya berubah? Perubahannya ini bisa saja karena mungkin dia merasa bosan, lelah dengan keadaan, atau memang karena ada orang ketiga yang menyebabkan dia berubah. Perubahan kebiasaan memang seringkali bisa menjadi indikasi bahwa seseorang mungkin sedang berselingkuh. Ketika seseorang terlibat dalam hubungan di luar hubungan utamanya, mereka mungkin akan menyesuaikan perilaku dan kebiasaan mereka untuk menyesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan orang ketiga tersebut. Jika pasanganmu tiba-tiba mulai memperhatikan penampilannya secara berlebihan, seperti mengganti gaya berpakaian, menggunakan parfum baru, atau berolahraga lebih sering, ini bisa jadi tanda bahwa mereka ingin menarik perhatian orang lain. Pada dasarnya kita masih belum bisa merasa yakin kalau perubahan kebiasaan ini menjadi salah satu tanda utama bila pasangan kita berselingkuh. Kamu masih perlu mencari berbagai macam bukti yang dapat meyakinkanmu. Kedua, perubahan dalam menggunakan teknologi. Perubahan dalam penggunaan teknologi ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa pasangan kamu mungkin berselingkuh. Bahkan bisa menjadi tanda yang paling kuat. Kenapa begitu? Karena kita bisa menaruh rasa kecurigaan dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, seperti menyembunyikan atau mengunci perangkat. Pasangan yang biasanya tidak terlalu peduli dengan privasi ponselnya, tiba-tiba mulai mengunci perangkatnya dengan kata sandi yang lebih rumit, atau mereka tidak membiarkanmu mengakses ponselnya. Kemudian mereka menghapus riwayat komunikasi. Mereka mungkin sering menghapus pesan teks,
riwayat panggilan atau email untuk mencegah kamu menemukan bukti perselingkuhan. Hal yang paling dasar ketika seseorang sedang menutupi suatu tindakan yang salah agar orang lain tidak mengetahuinya. Selain itu, mungkin mereka akan menggunakan aplikasi tertentu atau menyembunyikan notifikasi handphonenya, di mana kebiasaan-kebiasaan ini dahulu tidak mereka lakukan. Dan yang lebih membuat makin curiga, ketika kamu menanyakan hal ini, maka dia akan marah-marah tidak jelas agar kamu tidak membuka-buka handphonenya. Bila hal itu terjadi, tentu ada sesuatu yang janggal dan berusaha mereka sembunyikan. Secara psikologis, manusia akan berusaha menyembunyikan sesuatu yang menurut mereka sendiri salah. Padahal mereka sudah tahu salah tapi masih dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dilakukan ini dapat menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang mereka tidak ingin kamu mengetahuinya. Setiap hubungan harus didasari dari rasa saling percaya dan menghargai satu sama lain. Bila ada salah satu pasangan tidak bisa terbuka dalam segala hal, maka hal ini dapat menjadi pemicu suatu pertengkaran. Komunikasi sangatlah penting, apalagi untuk kamu yang sudah berumah tangga. Ketiga, mereka sering mengajak bertengkar. Hati-hati jika pasanganmu sering mengajakmu bertengkar, walaupun karena hal sepele. Mereka akan membesar-besarkan sebuah masalah yang sepele, di mana sebenarnya hal itu bisa kamu bicarakan baik-baik, tapi justru sebaliknya. Dari hal yang bisa dibicarakan, malah dibuat masalah, yang pada akhirnya kalian bertengkar hebat. Tentu dari hal ini ada sesuatu yang salah, di mana pasangan ingin sekali membuat kalian menjadi jengkel, yang pada akhirnya hal itu bisa dijadikan alasan untuk pasangan kalian memutuskanmu. Hal seperti ini adalah hal klasik, namun jika kamu tidak mengetahui tanda ini, maka kamu akan dihantui rasa bersalah, karena mungkin kamu adalah penyebab putusnya hubungan kalian. Keempat, perubahan emosional. Kamu harus peka dengan hal ini, di mana tiba-tiba pasanganmu menjadi lebih emosional terhadapmu. Padahal dahulu mereka selalu bersikap manis dalam memperlakukanmu. Hal ini memang belum bisa dijadikan pertanda utama. Mungkin juga ada banyak faktor yang mempengaruhi setiap orang bisa berubah secara emosional. Namun hal ini bisa menjadi salah satu tanda untuk kamu bisa menggali informasi lebih banyak lagi. Karena perilaku emosional ini terhadapmu, maka akan terjadi penurunan komunikasi, di mana pasangan mungkin menjadi lebih tertutup dan menghindari pembicaraan mendalam. Kelima, menuduh kalian berselingkuh. Hal ini adalah salah satu tanda paling kuat jika pasangan kalian sedang berselingkuh. Jika pasangan menuduhmu telah berselingkuh, biasanya hal ini justru berlaku kebalikannya. Secara psikologis, jika seseorang melakukan sesuatu dan berusaha menutupinya, biasanya justru dialah yang sedang melakukannya. Mereka akan menuduhmu tanpa ada bukti dan alasan yang jelas. Mereka justru akan marah-marah kepadamu bahwa kamu telah menyelingkuhi dia, padahal dia berusaha menutupi perselingkuhannya dengan melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Hal yang sangat klasik, tapi ini sering terjadi. Itulah beberapa tanda yang bisa kamu pelajari jika pasanganmu mungkin saat ini sedang menyelingkuhimu. Pekalah terhadap tanda-tanda ini, agar kamu tidak dipermainkan oleh orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.